Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang etika, moral, dan akhlak. Sebelum membahas lanjut tentang arti etika, moral, dan akhlak, maka kalian harus memahami dulu pada dasarnya apa pengertian dari etika, moral, dan akhlak, dan bagaimana pentingnya dalam kehidupan sehari-hari kita mengingat mengingat bahwasanya etika, moral, dan akhlak pada sesuai apa dengan seiring berkembangnya zaman itu akan semakin terkikis. Jadi bagaimana untuk bisa menghidupkan kembali, untuk bisa menjadikan manusia yang bermoral, beretika, dan berakhlak. Nah, apa itu etika? Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adat atau kebiasaan. Nah, sementara moral itu juga berasal dari bahasa Yunani, eh, yaitu berasal dari kata mores, yang berarti adat atau kebiasaan. Sehingga etika dan moral ini merupakan sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut. Nah, standar baik dan buruk ini menurut etika adalah akal manusia, sedangkan standar baik buruk menurut moral berdasarkan adat istiadat atau sekelompok masyarakat. Artinya, etika ini berasal bagaimana manusia itu bertindak sesuai dengan konsep akalnya. Nah, sementara moral ini adalah bagaimana mereka bertindak sesuai dengan kebiasaan atau lingkungannya, kebiasaan lingkungan yang didapatkan dari dirinya. Artinya, kalau lingkungannya memang baik dan mempunyai kebiasaan baik atau tradisi baik atau budaya baik, maka orang itu akan tercipta moral yang baik. Selebihnya, ketika kita beretika atau kita melakukan sesuatu yang baik itu berdasarkan akal dan pemikiran dari diri kita. Berbeda dengan akhlak. Nah, kalau akhlak ini lebih tinggi lagi nilainya dibanding dengan etika sama moral. Karena akhlak ini bukan lagi tentang pemikiran, karena etika ini bukan lagi tentang pemikiran, bukan juga tentang kebiasaan, tetapi akhlak ini lebih kepada bagaimana hati seseorang itu untuk bergerak dan bergerak untuk melakukan sesuatu itu. Artinya, akhlak ini sebagai gambaran dari dirinya. Kalau memang hatinya sudah baik, maka akhlaknya akan baik. Dan kalau hatinya itu jelek, akan mencerminkan perbuatan yang jelek. Nah, apa itu akhlak? Kenapa kedudukannya itu begitu tinggi daripada etika sama moral? Karena akhlak ini secara bahasa itu berpakar mengatakan pakar itu mengatakan bahwasanya di antara pakar yang mengatakan itu seperti Ibnu Mashkawih mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Artinya akhlak itu lebih ke spontanitas dirinya bertindak baik ketika dirinya berhubungan secara hubungan antara dirinya dengan Tuhannya, hubungan antara dirinya dengan manusia, itu bagaimana dia itu bertindak sesuai dengan hati yang dipikirkan tanpa itu secara spontanitas, tanpa terpengaruhi oleh akal sama budaya yang didapatkan dari dirinya. Kemudian eh akhlak ini dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang hedonisme, ini bahwasanya sesuatu yang dapat memberikan kepuasan, sedangkan yang buruk adalah sesuatu yang tidak dapat memberikan kepuasan. Artinya dia sudah bisa membedakan ketika saya berbuat baik, itu secara tidak langsung, secara lahiriahnya, secara batiniahnya dia sudah puas dengan apa yang dia berikan karena menurut dirinya apa perbuatan itu sudah memberikan kepuasan kepada dirinya. Nah, sementara tidak
sementara ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, itu tanpa berpengaruh, tanpa dipengaruhi oleh sesuatu apapun, itu akan merasa secara spontanitas batinnya dia akan merasa bahwasanya saya sangat rugi melakukan sesuatu yang tidak baik karena itu akan berdampak kepada dirinya. Kemudian yang kedua pandangan ultiratianisme itu mengatakan bahwasanya eh, sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya, dia akan melihat bahwa bahwa sesuatu itu akan jelek itu. Oke, lanjut karakteristik akhlak Islam. Nah, karakteristik akhlak Islam ini itu bercirikan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana sebagai sumber dari ajarannya. Bahwasanya jika etika menjadikan akal sebagai sumbernya dan moral menjadikan adat istiadat sebagai sumbernya, tetapi akhlak dalam istilah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumbernya. Artinya, dalam melaksanakan akhlak itu tidak perlu akal, akhlak itu tidak perlu budaya, tetapi itu spontanitas sesuai dengan ajaran yang ada dalam dirinya. Jadi dia sudah tidak secara langsung mengaplikasikan sesuatu itu, tindakannya itu sesuai dengan ajaran yang dianutnya, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua bersifat umum dan universal. Artinya akhlak ini eh, bersifat dan universal artinya di mana, dimanapun dan kapanpun itu masih berlaku dan up to date. Hal ini disebabkan aturan yang ada bersifat umum dan prinsipil, artinya lain tentang keadilan, berbuat kebajikan, melarang berbuat keji, mungkar dan permusuhan. Yang ketiga itu bersifat menyeluruh, artinya akhlak dalam Islam menyangkut seluruh sisi kehidupan Muslim, meliputi akhlak kepada Allah, Rasul, sesama manusia, dan terhadap lingkungannya. Artinya, kalau memang dirinya sudah terbiasa berbuat dengan baik, mengaplikasikan sesuatu dengan baik, maka dia tidak akan berpihak dengan siapapun. Baik dia akan berhubungan dengan Tuhannya, dia akan berhubungan dengan sesama manusia, dia akan berhubungan dengan lingkungannya semuanya ini sesuai dengan konteks ajaran yang dianutnya itu. Kemudian itu berpangkal pada iman dan takwa kepada Allah. Karena semata-mata ketika sudah merasa keimanannya sudah kuat, rasa takutnya kepada Tuhan sudah kuat, itu merasa seakan-akan itu eh, dari kemanapun dan dengan siapapun dia akan merasa terawasi karena sudah keyakinannya itu. Kemudian akhlak mulia ini menjanjikan balasan dari Allah. Karena orang yang berakhlak ini akan mendapatkan balasan Allah, yaitu kebaikan yang ditanam akan menghasilkan kebaikan. Artinya Allah yang akan membalas kebaikan orang tersebut. Jadi kita secara tidak langsung sebagai manusia, kita tidak perlu menjadi orang jahat, tetapi harus menjadi orang baik. Walaupun orang lain akan jahat kepada kita, tetapi kita itu ada Allah yang membalas kebaikan kita. Dan kebaikan itu ketika Allah sudah membalas itu akan kembali pada dirinya. Gitu. Kemudian sesuai dengan fitrah yang bersih. Artinya kecenderungan fitrah manusia itu mencarikan kebenaran, memperkukuh aturan akhlak yang mengajarkan kebaikan dan melarang keburukan. Artinya ketika manusia itu sudah berakhlak mulia, itu sudah menandakan bahwasanya itu sudah kembali kepada fitrah manusianya. Kemudian hubungan tasawuf dengan akhlak itu eh bahwasanya tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan dengan cara mensucikan hati. Hati yang suci bukan hanya bisa dekat dengan Tuhan, malah bisa melihat Tuhan. Nah, dalam tasawuf disebutkan bahwa Allah yang Maha Suci tidak bisa didekati kecuali dari hati yang suci. Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya akhlak
adalah gambaran hati yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan. Jika hatinya suci dan bersih, maka yang akan keluar adalah perbuatan yang baik. Sebaliknya, jika hatinya kotor dan penuh dosa, maka yang akan muncul adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, kalau ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk, serta bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriah, maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara mensucikan hati agar setelah hatinya bersih dan suci akan timbul perilaku dan akhlak yang baik. Nah, perbaikan akhlak harus diawali dengan penyucian hati. Persoalannya kemudian adalah bagaimana cara menyucikan hati dalam tasawuf. Nah, menurut pendapat para sufi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ada ijtihad al-mahiyat, menjauhi larangan Tuhan. Ada al-wajibat, melaksanakan kewajiban. Ada al-nafilat, melakukan hal-hal yang sunat. Ada riyadah, artinya latihan spiritual seperti yang diajarkan Rasul. Kemudian aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dibedakan ada beberapa cara untuk mengekspresikan akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu beribadah kepada Allah sebagai bukti ketundukan dan kepatuhan kepadanya. Kemudian al-hub artinya mencintai Allah melebihi cinta kepada apapun. Berzikir yaitu selalu mengingat Allah dalam semua kondisi dan situasi. Berdoa kepada Allah, bertaubat dan sikap menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukan, tawakal kepada Allah, tawadhu, bersyukur, dan ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan. Kemudian akhlak kepada Rasulullah itu mencintai Rasulullah secara tulus dan mengikuti sesama semua sunnahnya. Oke, akhlak kepada ibu bapak artinya kita harus menghormati orang tua, mentaati, mendoakan. Kemudian akhlak kepada sesama manusia itu saling menghormati, saling bantu-membantu, saling menasihati, dan saling memaafkan. Akhlak kepada diri sendiri itu memegang bumi dan mengelola sumber daya alam, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Oke, lanjut. Pergaulan dan pakaian dalam Islam artinya menjaga pandangan mata, eh, dari melihat lawan jenis secara berlebihan. Kemudian yang kedua itu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, tidak bersentuhan kulit dan tidak berbau dengan lawan jenis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang akhlak akhlak ini, terutama kepada akhlak sesama manusia, karena itu hal paling penting dalam bersosialisasi. Mengingat pentingnya kita membutuhkan orang lain, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa orang lain. Bahkan dari lahir pun kita sudah membutuhkan orang lain, maka itu pentingnya kita memahami konsep akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.